Sekitar 2 minggu yang lalu, dunia olahraga itu sedikit dihebohkan dengan sebuah interview, dunia basket lebih tepatnya. Jadi interview itu dilakukan oleh pemain Giannis Antetokounmpo. I don't know how to spell the correct name, but Giannis, pemain dari Milwaukee Bucks, pemain dari NBA, sesaat setelah timnya tersingkir di babak playoff, melakukan sebuah interview. Terus di dalam interview itu si Giannis ini ditanya oleh wartawan, apakah kau gagal tahun ini? Dan jawaban Giannis itu dia cuma bilang, there is no failure in sport. Is it true? Mari kita bahas. Selamat datang di My Journey Wiki Vlog. Let's go! Halo semuanya, selamat datang kembali di My Journey Wiki Vlog. Sebuah vlog yang menceritakan tentang perjalanan saya sebagai seorang pendamping psikologi olahraga. Seperti yang kalian lihat di belakang bahwa saya sudah kembali lagi ke tempat favorit saya untuk bermonolog ria. Karena 2 episode ke belakang, bagi teman-teman yang mengikuti, saya berada di tempat lain. Saya ada di Makassar dan di Bandara Makassar. Jadi saya kemarin memang sempat pulang ke Makassar dan saat ini saya sudah kembali beraktivitas normal di Timika. Dan yang lebih menyenangkannya lagi, ketika saya melakukan tag video ini, saya sudah bisa sambil minum, sambil sarapan. Karena hampir semua episode yang saya tag dengan latar belakang ini atau di tempat ini adalah saat berbulan puasa, sehingga saya tidak bisa menikmati minum, menikmati makan, sarapan dan sebagainya. Oke. Di awal saya sempat menyinggung soal interview dari Giannis Antetokounmpo. Tidak tahu penyebutan nama yang benar itu gimana. Tapi intinya adalah episode ini akan membahas tentang itu, tentang bagaimana kegagalan atau olahraga memaknai sebuah kegagalan. Tapi sebelum ke situ, mari kita cerita sedikit tentang perjalanan saya selama 1 minggu terakhir. Oke, mari kita mulai dengan hari Senin. Hari Senin, seperti yang lanjutan episode lalu, Senin subuh saya berada di bandara, bersiap untuk kembali ke sini, ke Timika. Jadi pesawatnya jam 4 subuh. Kurang lebih sampai dan mendarat di Timika itu jam 8 waktu Timika. Jam 8 waktu Timika, perjalanan yang cukup ngantuk dan melelahkan dan lapar. Sepanjang perjalanan hanya ada suara orang tidur, hanya ada tapi enaknya penerbangan subuh ke Papua itu karena kita bisa melihat transisi langit. Karena ya pagi dari gelap terus kita kan dapat matahari. Kalau cuacanya sedang cerah dan sedang beruntung, kita itu bisa dapat feel atau vibes sunrise-nya gitu. Cuman waktu kemarin tuh nggak sempat dapat. Tapi menyaksikan perubahan langit dan kondisi dari atas pesawat itu selalu menjadi favorit. Nah, itulah favorit saya juga gitu untuk ketika penerbangan kembali ke Papua gitu kan. Senin ya sudah sampai bandara jam 8 beres-beres koper 8:30 lah gitu kan. Cuman saya dijemputnya baru sejam kemudian gitu oleh tim, karena tim habis latihan pagi dan singgah untuk menjemput gitu. Ya udah gitu saja di hari Senin.
Sorenya saya seharian Senin tuh full istirahat, betul-betul jet lag, melampiaskan tidur yang tertunda. Beberapa, karena kan saya tidak tidur seharian, hari Minggu tuh nggak ada istirahatnya sama sekali. Setelahnya hari Selasa pagi saya sudah langsung join dengan kegiatan tim kembali gitu. Selasa seperti biasanya adalah harinya gym gitu. Harinya gym di Kuala Kencana. Bisa dibilang ini juga pertama kalinya setelah hampir sebulan lebih saya tidak menginjakkan kaki ke Kuala Kencana. Karena ya selama bulan puasa saya tidak ikut sesi gym kan. Ya sudah, saya ke Kuala Kencana hari Selasa pagi, sekaligus nge-gym juga bareng sama anak-anak gitu. Tim sih mulai menaikkan intensitas latihan karena dalam sebulan ke depan ada kejuaraan penting buat mereka semua, sehingga baik itu dari beban latihan untuk beban, materi beban kan, sama yang untuk di lapangan itu mulai ditingkatkan pelan-pelan sampai nanti di beberapa minggu sebelum keberangkatan itu intensitas akan menurun. Jadi intensitas lagi tinggi sekarang, nanti akan menurun menjelang perlombaan seperti itu. Nah sudah di Selasa sore nggak ada apa-apa. Selasa sore nggak ada apa-apa. Rabu saya kembali ke lapangan Mimika Sport Complex MSC, dan untuk pertama kalinya saya mendapati kabut di Timika. Menyenangkan dan agak kaget juga gitu melihat gila kabut loh ternyata di Timika. Dan itu kata-kata pelatih di sini sih itu sih menandakan bahwa sudah memasuki musim hujan di Timika. Dan benar saja memang semingguan ke depan tuh, semingguan terakhir tuh hujan terus di sore hari. Tapi di Rabu pagi kabut, beberapa nomor lari terutama nomor lintasan itu sudah melakukan program latihan dengan cukup intens. Seperti yang saya bilang, intensitas ditingkatkan kan, seperti itu. Di Rabu sorenya tidak terjadi apa-apa, maksudnya tim ke lapangan, tapi karena hujan sehingga yang harusnya sesi untuk anak-anak tim lempar itu jadinya tidak terlaksana karena hujan, sehingga tim hanya berlatih di belakang dan saya hanya melakukan bermain catur. Saya menghabiskan Rabu sore untuk bernostalgia dengan penjaga lapangan untuk bermain catur. Cukup seru walaupun saya kalah. Catur memang tidak semudah itu kawan-kawan. Ya sudah, Rabu hujan, jadi tidak ada apa-apa. Habis itu kita pulang. Kamisnya kembali gym seperti biasa. Sesi gym, sesi yang selalu menyenangkan, baik untuk saya dan anak-anak, karena ya angkat beban itu ternyata menyenangkan, fun gitu. Kita bisa berinteraksi lebih banyak ketika proses sesi gym itu. Apalagi di hari Kamis itu setelah sesi gym, beberapa atlet itu melakukan sesi kolam. Jadi di gymnya kan dekat sama kolam renang. Kita sudah tidak pakai yang kolam renang yang lama gitu kan. Kita sudah pakai kolam renang yang baru. Kolam renang yang memang di kawasan itu juga, kawasan Kuala Kencana itu juga. Kami berenang lah di sana beberapa atlet. Ya untuk melemaskan otot-otot atau melepaskan asam laktat, asam apa ya di tubuh setelah angkat beban, butuhkan sesi kolam, sesi akuatik lah gitu, seperti itu. Ya sudah, Kamis seperti itu. Sore nggak ada apa-apa, sore istirahat full di hotel gitu. Jumatnya, besoknya itu di hari Jumat pagi saya kembali ke lapangan. Berbeda dengan hari Rabu yang paginya diawali atau disambut dengan kabut. Hari Jumat itu terang benderang, panas, cuacanya sangat cerah, enak sih untuk jogging. Saya pun beberapa
ini jogging juga kan di Jumat pagi itu. Nomor lintasan tetap dengan apanya? Dengan sesi dan programnya masing-masing. Nomor lintasan hanya melakukan peregangan dan pemanasan ringan, tidak melakukan latihan teknik karena latihan teknik mereka di sore hari. Tetapi di Jumat sore saya tidak ikut ke lapangan karena ada pekerjaan lain yang harus saya kerjakan di kamar hotel, sehingga hanya tim saja yang berangkat ke lapangan. Tetapi kabarnya sih tidak latihan lagi tim lempar karena hujan. Lagi-lagi Jumat sore itu hujan, karena memang semingguan terakhir ini yang seperti saya bilang itu setiap sore hujan gitu, sehingga ya nggak bisa latihan jatuhnya. Terus Sabtu pagi saya ke lapangan, lagi-lagi visit ke lapangan karena ada atlet yang melakukan tes nomor, ada tes rutinnya. Di atlet jarak jauh nomor 1500, sementara yang lainnya itu baru akan melakukan tes nomor 2 mingguan lagi kayaknya, semingguan atau 2 mingguan lagi. Atlet ini melakukan tes nomor lebih dulu karena memang dia turunnya akan dipersiapkan di 2 nomor, 1500 dan 3000 steeplechase. Jadi dia tes duluan untuk nomor yang lain, nanti nomor yang satunya itu akan bersamaan dengan atlet-atlet yang lain. Jadi tes nomor ini adalah sebuah tes wajib yang dilakukan setiap bulan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan atau perkembangan dari setiap atlet, sehingga itu bisa menjadi tolak ukur bagaimana teman-teman atlet akan memaintain atau teman-teman pelatih akan membuat program, apakah program yang ditingkatkan ataukah diturunkan atau seperti apa. Jadi ini menjadi patokan, dan ini memang diperlukan setiap bulan sekali. Di akhir bulan kalau tidak salah itu pasti ada tes nomor gitu. Siangnya tidak ada apa-apa karena saya memang sengaja tidak melakukan sesi psikologi sama sekali untuk minggu ini. Saya full hanya melakukan observasi. Jadi saya hanya full melakukan observasi saja selama 1 minggu ini, karena baru datang juga kan. Saya ingin melihat apakah ada perubahan kebiasaan atau suasana. Saya tidak ingin buru-buru gitu. Jadi saya membiarkan 1 minggu ini berjalan, karena kan saya 2 minggu tidak berada dalam tim. Jadi saya perlu melihat kembali bagaimana situasi tim terkini gitu kan. Ya sudah, tidak ada sesi. Tapi kami sorenya itu ke lapangan karena ada seleksi tim bola. Jadi namanya adalah Papua Football Academy. Papua Football Academy ini bisa dibilang adalah brother academy dari kami, tapi dia untuk anak-anak bola. Kita berada dalam naungan yang sama, latihan di stadion yang sama. Jadi ada stadion lapangan bola itu dipakai untuk mereka. Setiap pagi mereka latihan, kita latihannya sama-sama. Mereka lakukan seleksi, jadi ya karena ya kita datanglah nonton. Jadi Papua Football Academy itu adalah akademi yang memang langsung diresmikan oleh Presiden Jokowi sih. Memang untuk sebuah akademi sepak bola yang akan dikhususkan untuk anak-anak Papua. Mereka akan memulai pencarian generasi kedua. Generasi pertama satu angkatan dengan kami sudah berjalan kurang lebih setahun lebih. Generasi kedua ini akan mencari bakat di berbagai kota di Papua, di Timika, di Jayapura, di Maroke, di Serui, di Biak, di Nabire, sama Sorong kayaknya, kurang tahu. Pokoknya mereka akan mencari banyak talenta lah di beberapa daerah yang ada di Papua. Seperti itu. Kemudian Sabtu ya sudah. Sabtu selesai dengan menonton mereka seleksi. Saya selalu menyenangkan melihat ajang seleksi atlet, karena bukan hanya atletnya sebenarnya yang saya perhatikan, tapi bagaimana ada orang tua
ada keluarga, ada teman yang ikut turut mengantar anak-anak ini ikut seleksi. Bisa dilihat bahwa lingkungannya itu mendukung apa yang mereka cintai, apa yang mereka sukai. Walaupun mungkin di situ ada obsesi-obsesi orang tua juga gitu. Cuman poin saya adalah anak-anak kecil ini kan yang diseleksi itu umur 13, 14 tahun. Itu terkadang mereka masih butuh dorongan orang terdekat. It means keluarga gitu. Dan ketika melihat lucu, seru aja gitu, dan melihat orang tua merekam anaknya, mensupport ketika mencetak gol, marah-marah ketika anaknya ditekel, geram ketika peluang gagal menjadi gol, itu selalu menyenangkan untuk dilihat dan saya sangat menikmati momen-momen tersebut juga. Udah, minggu selesai dengan cukup santai karena hanya melakukan observasi ringan. Program baru akan dijalankan minggu depan, terutama program khusus persiapan kompetisi. By the way, saya lagi sarapan. Selamat sarapan guys. Ya sudah, seperti itu. Seperti yang saya sebutkan di awal, saya ingin membahas tentang sebuah kejadian yang sangat penting dan akan menjadi terus pembahasan dalam beberapa tahun ke depan. Apa sih makna kegagalan? Giannis waktu di interview itu cukup emosional untuk menjawab bahwa di olahraga itu nggak ada namanya kegagalan. Di olahraga itu yang ada adalah step untuk sukses. Ketika kau gagal, itu bukan berakhir, itu hanya sebagai sebuah langkah baru untuk mencapai kesuksesan yang tertunda. Di olahraga selalu ada hari yang buruk, selalu ada hari yang bagus. Ya hari ini kok kalah, besok kok bisa menang. Di olahraga itu seperti itu. Kegagalan bukan sesuatu yang menakutkan. Kegagalan justru menjadi sebuah hal yang menjadi pembelajaran baru gitu. Hal ini kemudian juga diamini oleh Kobe Bryant, almarhum Kobe Bryant pernah bilang gitu, failure doesn't exist in sport. Apa itu failure? Apa itu kegagalan? Tidak ada yang tahu gitu. Kobe Bryant tidak pernah mengenal kata failure atau kegagalan. Begitupun dengan Giannis, dia tidak. Ya failure hanya bad day gitu. Bahkan yang saya highlight dari interview itu adalah bagaimana cerdasnya dia melakukan perandaian. Jadi dia bilang gini, dia kembalikan ke orang yang interview. Apakah kau dapat promosi tahun ini? Tidak. Oh, artinya kau gagal. Kau bekerja keras setiap hari sepanjang tahun, dan di akhir tahun kemudian kau tidak mendapatkan promosi, apakah satu tahunmu itu adalah kegagalan? Tidak kan? Karena memang belum waktunya, tapi apa yang kau lakukan tahun ini bisa jadi akan membuat kau promosi di tahun depan. Kurang lebih seperti itu. Atau perandaian yang cukup jauh lebih menarik adalah ketika dia menceritakan soal Michael Jordan. Michael Jordan kurang lebih ada 16 tahun berkarir di NBA, profesional NBA. Dari 15 tahun itu, Michael Jordan hanya mendapatkan 6 kali juara. Terus apakah 9 tahun yang lain itu disebut kegagalan? Apakah kalian yang menonton atau pecinta basket menganggap bahwa 9 tahun Michael Jordan ada sebuah kegagalan? Michael Jordan the god-nya basket. Dia cuma 15 tahun berkarir, dia cuma 6 kali dapat cincin. Apakah itu sebuah kegagalan? Tentu saja tidak gitu. Itu adalah step untuk sukses. Itu menurut Giannis, dan itu yang saya yakini juga memang harus dimiliki oleh setiap atlet. Bukan hanya tentang atlet basket, tapi seluruh atlet yang ada di dunia. Bahwa ketika kau gagal, itu bukan kegagalan. Itu bukan sesuatu yang buruk. Itu hanyalah
langkah lain, step lain untuk kalian menuju kesuksesan. Bahkan saya punya teori dalam kepala bahwa kalian tuh harus gagal dulu untuk sukses. Kalau dalam sebuah permainan, kalian tuh harus lebih banyak kalah dulu. Rasakan kalah dulu, rasakan tidak enaknya kalah, tidak enaknya tidak menjadi juara, tidak enaknya kecewa, sehingga kalian akan menjadi jauh lebih menghargai proses untuk meraih sebuah kesuksesan, proses meraih sebuah kemenangan. Saya rasa itu yang penting. There is no failure in sport. I'm totally agree. There is no failure. It's only step to success. That's why Giannis Antetokounmpo. Sorry Giannis, I can correctly spell your name. Giannis ini adalah menjadi salah satu pemain NBA favorit saya untuk di generasi saat ini. Dia datang dari keluarga yang imigran. Dia imigran dari Nigeria, Kamerun, Afrika lah. Dia datang ke Yunani. Ada filmnya di Disney kayaknya kalau nggak salah. Ada film tentang bagaimana perjalanan hidup Giannis dan keluarganya. For the fact dan for your information, Giannis tuh punya 3 bersaudara dan 3-tiganya itu 2 saudara lain dan bermain pebasket profesional juga di NBA. Bagaimana mereka 3 orang imigran Afrika yang datang ke Yunani mencari suaka dan sebagainya, akhirnya fight di olahraga, di basket, dan menemukan makna hidup, menemukan karir kesuksesan. Giannis perjalanan hidupnya sangat menyenangkan untuk dinonton gitu. Dia datang dari berbagai macam latar belakang dan menyenangkan, sehingga saya tidak kaget ketika kalimat itu keluar dari mulut Giannis. Bagaimana struggle-nya dia waktu masih muda itu tergambarkan dari film itu dan terlihat gitu di lapangan. Tapi yang lebih menyenangkannya, Giannis itu punya selera humor yang cringe. Saya selalu suka dengan tebak-tebakannya Giannis atau tingkah lakunya di interview. Dan di interview waktu yang dia ditanya soal failure itu adalah terbaik sih. Di antara saya selalu melihat jokes-jokesnya Giannis saat interview, tiba-tiba dia datang dengan sebuah pembahasan yang sangat serius. Dan itu membuka mata semua orang. Bahkan Carlo Ancelotti, pelatih Real Madrid, pelatih yang sudah meraih segalanya di dunia sepak bola, di level klub, itu bahkan mengakui bahwa apa yang dia katakan oleh Giannis itu adalah sesuatu yang penting untuk diketahui oleh semua orang. So, once again, I said to you, there is no failure in sport. Failure doesn't exist in sport. Apakah itu juga berlaku di seluruh dunia atau di bidang lain? Mungkin. Kalau kita mau tarik lebih, mungkin. Di dunia ini sebenarnya tidak ada kata kegagalan. Kegagalan itu hanya kata yang diciptakan oleh orang-orang lain untuk membuat kita drop. Nggak ada tuh kata gagal. Gagal tuh harusnya kata yang tidak pernah ada. Gagal tuh hanya perspektif orang lain ke kita, ke performa kita. Kalau ada dulu istilah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda, mungkin. Sebenarnya menurut saya kegagalan adalah proses kita belajar. Kalau kita tidak belajar dari kegagalan, nah di situ masalahnya, di situ. Makanya kalau kau gagal, kau belajar. Apa yang buat saya gagal? Saya tidak mau seperti ini lagi. So, failure doesn't exist in the world. Ya, mungkin begitu saja dari saya. Jangan takut gagal, jangan takut mencoba. Gagal, coba lagi, jatuh, bangkit lagi. So, thank you semuanya sudah menonton episode kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Ciao.